Pada dini hari 14 September 2021, hutan di belakang desa berubah menjadi abu, menyebarkan aroma keputusasaan ke udara pagi. Asap perlahan naik di antara pepohonan yang hangus saat desa tenggelam dalam keheningan tanpa kata. Istrinya berjalan di jalan yang terbakar, sulit bernapas saat melihat mata pencaharian mereka yang runtuh. Putrinya menggenggam tangan ibunya erat-erat, mencoba menyingkirkan rasa takut di udara yang dipenuhi jelaga. Putranya menyentuh tanah abu-abu itu, perlahan menerima bahwa desa mereka tak lagi sama. Melihat hutan yang hancur, sang ayah menyadari ia tak bisa lagi melindungi keluarganya hanya dengan tanah ini. Poster lowongan kerja ke Korea yang tertempel di balai desa berkibar tertiup angin, menangkap matanya bagaikan harapan terakhir. Saat melihat bus yang akan membawanya pergi, ia meneguhkan tekad untuk berangkat demi menyelamatkan keluarganya. Ketika tiba di Korea, udara dingin dan asing menyelimuti dirinya dengan rasa takut dan harapan baru. Kamar kecil di asrama terasa sunyi, membawa beban awal kehidupan baru sebagai pekerja asing. Dalam perjalanan kerja pertamanya, dinding abu-abu pabrik menunjukkan kenyataan yang harus ia hadapi. Tangannya sedikit gemetar saat mengenakan seragam dan perlengkapan keselamatan untuk pertama kalinya. Sebagai pemula, ia menjatuhkan lembaran berat dan membuat sedikit kekacauan di lantai pabrik. Pengawas tampak terkejut, namun segera menjelaskan cara yang benar, menenangkan kepanikan dirinya. Panas mesin dan kebisingan tanpa henti menariknya semakin dalam ke jurang ketegangan. Saat ujung jarinya terluka, ia merasakan ketakutan yang lebih besar dari rasa sakit. Bisakah aku bertahan di sini? Hambatan bahasa membuat kesalahan semakin banyak, membuat wajahnya memerah setiap kali ia gagal berbicara. Suatu hari, seorang rekan memberikan kopi panas sambil berkata, "Tidak apa-apa," membuat harapan kecil tumbuh dalam hatinya. Melihat slip pengiriman uang, ia menyadari betapa sedikit yang tersisa dan seberapa besar keluarganya bergantung padanya. Pekerja senior dengan tenang mengajarinya cara bekerja lebih aman dan efisien, membuat suasana pabrik sedikit lebih hangat. Ketika seorang rekan bergurau, kalau tidak ada sambal, nasinya kabur. Ia tertawa untuk pertama kalinya sejak datang ke Korea. Pada malam hari, kamar itu penuh keheningan, begitu dalam, hingga ia merasa terputus dari seluruh dunia. Aroma mie instan memenuhi ruang kecil itu, menyelimuti dirinya dalam kesepian yang akrab. Saat membuka sambal yang ia bawa dari rumah, aroma kuatnya langsung membangkitkan kenangan tentang desanya. Seorang rekan membagikan mie goreng dan rasanya yang familiar menghangatkan hatinya seperti malam di kampung halaman. Sebelum tidur, ia selalu membayangkan keluarganya berjalan di tepi sungai di desa mereka. Suara putrinya terngiang dalam benaknya, seperti panggilan lembut yang memecah dinginnya pagi. Selama panggilan video, ia menatap wajah keluarganya, seolah mereka bisa hilang jika ia berkedip. Istrinya memberi senyum lelah sambil berkata agar ia tetap kuat, menguatkan hatinya untuk bertahan satu hari lagi. Putrinya melambaikan mie instan Indonesia sambil bertanya, "Ayah,
Apakah ini membuat ayah tidak kesepian? Putranya mengangkat sertifikatnya dengan bangga, memenuhi hati sang ayah dengan kekuatan baru. Saat libur, seorang rekan bergurau bahwa mie Korea terlalu pedas dan berbahaya, membuat mereka tertawa bersama. Rekan lain memberikan sedikit sambal terasi, mengangguk seolah memahami rindu kampung halaman. Setiap pagi buta, ia melangkah ke udara dingin dan berjalan di jalur yang sama menuju pabrik. Bisingnya mesin dan beratnya lembaran kerja mengukir kelelahan dalam tubuhnya. Kapalan di tangannya dan rasa sakit di punggungnya bercerita pelan tentang hari-hari yang berat. Saat berhenti sejenak untuk bernapas, ia mengingat alasan mengapa ia datang sejauh ini. Mengingat keluarganya memberinya kekuatan yang tumbuh perlahan namun kuat dari dalam diri. Ia memelihara mimpi lama untuk kembali dan membangun pabrik kecil di kampung. Keinginan membantu desanya yang hancur akibat kebakaran membuat tekadnya semakin kuat. Bahkan, mimpi kecil pun dapat menjadi fondasi kekuatan jika dijalani dengan langkah yang konsisten. Ia memegang keyakinan bahwa suatu hari ia akan tersenyum kembali bersama keluarganya di akhir perjalanan ini. Angin pagi yang lembut menyentuh pipinya, mengingatkannya pada makna dari perjuangan panjangnya. Kenangan tentang desa yang terbakar tumbuh kembali dalam dirinya seperti benih harapan yang baru muncul. Rindunya pada keluarga berubah menjadi cahaya hangat yang menuntunnya maju. Setiap malam, ia membayangkan momen ketika ia berdiri kembali di hadapan keluarganya dengan bangga. Mimpinya membangun pabrik kecil untuk membantu desanya mulai membentuk wujud yang lebih jelas. Di tengah bisingnya mesin, ia percaya semua hari sulit ini adalah pintu menuju awal yang baru. Keluarganya tetap menjadi pusat kekuatannya, alasannya, tenaganya, dan arah hidupnya. Seperti fajar yang perlahan menyinari hutan gelap, tekadnya tumbuh tenang namun kokoh dalam hatinya.